Salam damai dan sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita hari ini akan belajar merenungkan tentang siapakah kita manusia dan siapakah Yesus Kristus, Anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, Tuhan dan Juru Selamat kita, penebus satu-satunya. Kita akan merenungkannya dari pembacaan firman Tuhan agar kita memiliki fondasi yang teguh dan pengertian yang utuh. Dari Kejadian pasal yang kedua, pasal kedua ayat yang ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Adam diciptakan, dibentuk, diukir dari debu tanah dengan tangannya sendiri. Dan Tuhan Allah memberikan nafas hidup. Dengan demikian kita mengerti dan mengetahui bahwa Adam adalah ciptaan yang sepenuhnya bergantung dan bersandar kepada Tuhan Allah yang memberikan hidup dan kehidupan. Kita juga tahu bahwa Adam adalah makhluk hidup yang memiliki dua unsur, yaitu tubuh dan roh. Inilah Adam yang berasal dari debu tanah, yang tentunya ini menjadi dasar dari kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Dan kita tahu bahwa hanya Adam satu-satunya dari tidak ada menjadi ada. Dari belum adanya manusia menjadi adanya manusia di atas muka bumi ini. Bumi yang sudah diisi oleh Tuhan dengan tumbuhan, binatang, dengan berbagai benda materi yang ada. Bumi yang begitu lengkap dan baik adanya disediakan Tuhan untuk Adam. Untuk Adam dapat mengelolanya, menguasainya, dan memeliharanya. Selanjutnya kita tahu bahwa Tuhan menciptakan Adam bukan hanya sendirian. Tuhan memberikan pasangan yang sepadan, yaitu Hawa, yang diambil dari tulang rusuk Adam, dibentuk, diukir sedemikian indah menjadi perempuan, istrinya, yang akan meneruskan keturunannya. Adam dan Hawa adalah manusia pertama, bukan hasil evolusi binatang atau sel-sel lainnya, tetapi diciptakan oleh Tuhan. Kedua makhluk manusia ini memiliki kemampuan berpikir, kemampuan berrelasi antar dirinya dengan pasangannya dan dengan alam, bumi, terlebih khusus dengan penciptanya, Allah yang hidup dan yang menghidupkan mereka. Namun kita mesti mengerti dan memahaminya. Peristiwa Adam dan Hawa diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari debu tanah dan tulang rusuk, hanya terjadi pada diri Adam, hanya terjadi pada diri Hawa. Sementara kita, keturunannya, tidak lagi dibentuk dari debu tanah, tidak lagi dibentuk dari tulang rusuk, tetapi dibentuk, diciptakan, diberi hidup dari konsepsi yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, oleh keturunannya, melalui pertemuan sel sperma dan sel telur di rahim seorang perempuan dewasa. Dengan demikian kita, keturunannya, memang bukan dari debu tanah lagi, tetapi keberadaan kita sebagai manusia. Karena kita sudah berdosa dan kita ada di bumi ini, kita akan kembali pada waktunya saat sudah meninggal, tubuh kita
akan kembali menjadi debu tanah. Tetapi roh yang diberikan, diciptakan kepada tiap-tiap orang adalah roh yang bersifat kekal. Itulah kondisi keadaan yang ada pada kita manusia. Dengan demikian kita mengerti rahasia Tuhan. Siapakah manusia? Diciptakan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, makhluk hidup yang diberikan kemampuan berpikir, berelasi untuk mengelola bumi sebaik-baiknya bagi kemuliaan Allah, dan kita menikmatinya. Namun kita harus tahu dan mengerti juga siapakah Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari Injil Matius pasal yang pertama, kita akan mengerti siapakah Yesus Kristus ini. Di dalam pasal yang pertama ini dikatakan di ayat 18, Maria mengandung dari Roh Kudus. Kandungan Maria adalah kandungan yang belum dicemari oleh hubungan suami istri. Kandungan Maria adalah kandungan yang masih benar-benar murni. Tidak ada hubungan suami istri terjadi sehingga benar-benar baru, benar-benar siap untuk mengandung. Tetapi bukan mengandung dari hubungan Maria dari Yusuf. Bukan mengandung dari hubungan seksual dengan siapapun. Kandungan itu adalah kandungan yang benar-benar kosong. Tidak ada isinya. Tidak ada sebelumnya benih Yesus Kristus. Dan Roh Kudus memberikan benih itu di dalam rahim Maria. Dari tidak ada menjadi ada. Bukan dari debu tanah seperti Adam, bukan dari rusuk Adam atau laki-laki seperti Hawa, bukan dari sperma laki-laki atau sperma yang bersifat laki-laki dan pertemuan dengan sel telur perempuan, bukan. Jadi bukan dari debu tanah, bukan dari rusuk, bukan dari keberadaan sel sperma dan sel telur yang bersatu. Ini keajaiban, dari tidak ada. Jadi tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya seperti ini terjadi. Dan tidak akan pernah ada lagi. Jadi benih itu diberikan oleh Roh Kudus. Dinaungi oleh Roh Kudus. Dan bertumbuh, berkembang menjadi janin. Diciptakan tubuh pada firman yang jadi manusia itu. Dan itulah Yesus. Siapakah Yesus? Sepenuhnya Allah. Pencipta, pemelihara, penebus. Siapakah Yesus? Anak Allah yang tunggal. Yang bersama dengan Bapa Allahnya, bersama dengan Roh Kudus, ketiganya yang esa, yang tak terpisahkan, yang satu kesatuan yang utuh, menciptakan segala sesuatu, memelihara yang diciptakannya, dan yang menebus. Dan pada momen inkarnasi itulah, pribadi anak Allah ini diberikan, diciptakan oleh Roh Kudus, disatukan kepada pribadinya, natur kemanusiaan. Dari tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak berasal dari proses alamiah, natural, laki-laki dan perempuan yang bertemu sel sperma dan sel telurnya, dari yang bukan debu tanah dan juga tulang rusuk, itulah keberadaan kemanusiaan Yesus Kristus. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat ajaib. Berbeda dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya.
berbeda dengan Adam dan Hawa, berbeda dengan seluruh keberadaan manusia. Namun saat yang sama, Yesus yang adalah firman yang inkarnasi, itu adalah sepenuhnya manusia. Sepenuhnya mengikuti proses pembentukan dan segala perkembangan janin di dalam rahim Maria. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan, renungkan. Bagaimana mungkin? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tuhan bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tuhan dapat memberikan hidup dan kehidupan kepada pertemuan sel sperma dan sel telur menjadi manusia. Tuhan juga dengan kuasanya dan kedaulatannya memberikan kemanusiaan kepada Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menjadi manusia. Untuk apa? Untuk melayani dan menyatakan kerajaan Allah. Untuk apa? Untuk mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawanya, menggantikan Bapak, Ibu, Saudara agar beroleh pengampunan. Dan untuk menyatakan kebangkitannya. Jadi kalau kita pikir dan renungkan lagi lebih dalam, Adam sudah mati, Hawa sudah mati, dan banyak keturunan manusia sudah mati. Tetapi Yesus Kristus yang selama pelayanannya, selama hidupnya menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, mati dan bangkit. Kebangkitannya ini menunjukkan memang ia adalah anak Allah. Kebangkitannya ini menyatakan bahwa ia adalah sepenuhnya manusia. Tetapi sekaligus saat yang sama, ia adalah anak Allah yang maha tinggi. Ialah anak Allah yang memberikan hidup dan kehidupan. Nah, kemanusiaan Yesus itu melekat pada pribadi Yesus sejak inkarnasi. Sebelumnya tidak ada kemanusiaan Yesus Kristus. Sebelumnya tidak ada tubuh Yesus di dalam kekekalan. Tetapi setelah Yesus diberikan tubuh kemanusiaan dan menjalankan kehidupan manusia di bumi ini tanpa dosa, tanpa cacat celah, tanpa kecemaran, dan dia mati menyerahkan nyawanya untuk menebus umatnya, umat pilihannya, bangkit dari kematian. Dan sejak itu kita tahu kemanusiaan Yesus itu benar-benar sempurna. Dan kita tahu itu juga menyatakan itu melekat pada dirinya. Dan sekarang kita bersyukur kepada Tuhan Allah. Contoh kemanusiaan yang sempurna hanya pada Yesus Kristus. Bukan pada manusia yang lain. Dengan demikian kita belajar banyak hal tentang siapakah Adam, Hawa, kita sebagai manusia. Ciptaan, pribadi, yang memiliki kemampuan berpikir dan mengelola bumi, namun sudah berdosa. Memerlukan keselamatan, memerlukan penebusan. Dan berasal dari debu tanah Adam dan Hawa, berasal dari pernikahan ayah dan ibu kita, dan kita hidup di bumi ini dengan tubuh yang akhirnya kembali kepada debu tanah. Tetapi berbeda dengan Yesus Kristus. Bukan berasal dari debu tanah, bukan berasal dari tulang rusuk, bukan berasal dari hubungan manusia, laki-laki dan perempuan, bukan berasal dari pemikiran kehidupan dunia ini, tetapi berasal dari Roh Kudus yang memberi hidup dan kehidupan. Dan realitanya, dia tidak pernah berbuat dosa. Realitanya, dia menyatakan kemanusiaan yang sejati. Dan bukan hanya itu, ia bangkit dari kematian setelah menyerahkan nyawanya sebagai korban penebus dosa kita. Dan dengan demikian kita beroleh pengampunan karena penebusan Kristus. Kemanusiaan Yesus sempurna. Dari mulai inkarnasi, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya. Nanti kita akan menyaksikan sendiri kedatangan Yesus Kristus dalam keadaannya yang maha mulia. Dalam keadaannya sebagai anak Allah yang maha tinggi. Dan sekaligus dalam keadaannya sebagai manusia yang sempurna.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, rahasia ini besar sekali. Tidak ada kepercayaan, keagamaan manapun di atas muka bumi ini yang memberikan penjelasan yang utuh, komprehensif selain apa yang diajarkan di Alkitab. Ada 4.000 agama dan kepercayaan di dunia ini. Ada yang memiliki pengikut yang banyak, ada yang memiliki pengikut yang sedikit, ada pendiri agamanya, ada kitab-kitab suci keagamaannya, dan sebagainya. Tetapi hanya ada satu dan satu-satunya pewahyuan khusus yang memberi penjelasan kepada kita tentang siapakah kita dan siapakah Yesus Kristus, yaitu Alkitab. Di luar Alkitab bukan firman Tuhan. Di luar Alkitab bukan pewahyuan khusus. Tetapi itu adalah respon manusia terhadap dunia ini, dirinya, dan yang disembahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, rahasia ini patut dan perlu kita sampaikan kepada banyak orang. Mungkin banyak orang yang menertawakan, melecehkan, merendahkan, dan pada waktunya juga mereka mungkin menolak. Tidak menjadi masalah. Karena memang Tuhan menciptakan manusia dua bagian. Satu umat pilihan dan satu bagian umat binasa. Berdasarkan ketetapan Allah. Tuhan menciptakan semua umat manusia ribuan, jutaan, miliaran. Tetapi ada dua kelompok dari semua yang diciptakan, yang dipilih dan yang binasa. Kepada yang dipilih inilah Tuhan menyatakan rahasianya. Kepada yang tidak dipilih, mungkin percaya, mungkin tahu, tapi tetap hatinya akan menolak kebenaran Tuhan Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, rahasia ini menjadi penting dan kita bersyukur atas segala anugerah, pertolongan, dan penyertaannya. Kiranya renungan pembelajaran ini tentang rahasia siapakah Adam dan siapakah Yesus Kristus memberikan kepada kita semangat untuk menjalani kehidupan ini, bahwa kita sudah ada di dalam Kristus. Kemanusiaan Kristus yang sempurna menjadi jati diri kita. Keilahian Yesus yang sempurna menjadikan kita menikmati hidup dan kehidupan. Dan hanya Dia satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, Kristus, Sang Kudus, Penebus, Anak Allah yang tunggal, yang memberikan kepada kita hidup dan kehidupan. Dan Ia telah menyatakan keseluruhannya sedalam-dalamnya di dalam pelayanannya, pengajarannya, dan di dalam segala hal yang dikerjakannya. Apa yang menjadi refleksinya bagi kita? Yang pertama, kita bersyukur sebagai ciptaan pribadi mendapatkan firman Tuhan ini. Kedua, kita bersyukur karena ada teladan yang sempurna dalam keadaannya sebagai manusia, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, kita bersyukur bahwa kita nantinya akan menikmati hidup kekal, mendapatkan tubuh yang mulia, seperti tubuh yang dinyatakan Tuhan di dalam kehidupannya, di dalam kebangkitannya. Yang keempat, kita diberikan jaminan hidup dan kehidupan ini tidak berhenti di sini. Nanti di sana kita akan menikmati kehidupan kemanusiaan kita yang sejati di langit dan bumi yang baru. Maranatha. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin.